Waktunya kita meracau lagi soal harga GPU. Belum bosan kan? Halo semua, jadi mana? Saya udah sering banget bahas tentang masalah GPU, harganya, dan hubungannya dengan cryptocurrency. Mungkin beberapa dari kamu udah mulai paham bagaimana korelasi antara harga GPU dan harga cryptocurrency. Tapi saya sendiri sebenarnya masih terus-terusan penasaran. Apa sih yang harus terjadi sebenarnya pada Bitcoin dan teman-teman agar harga GPU bisa murah lagi? Di beberapa video saya sebelumnya, saya udah pernah bahas tentang rumus menentukan harga GPU dan bagaimana hubungannya dengan harga cryptocurrency. Kemudian di video saya yang barusan aja kemarin, saya bahas tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pastinya untuk bisa membantu harga GPU bisa turun. Nah, di sini kita bahas khusus tentang cryptocurrency-nya. Apa yang harus terjadi dengan Bitcoin dan teman-teman agar harga GPU bisa normal lagi? Secara kalau dari rumus menentukan harga GPU yang sempat saya bahas di video sebelumnya, bahwa ternyata para pedagang GPU itu memasang harga sesuai dengan berapa banyak uang yang bisa dihasilkan oleh GPU tersebut saat digunakan untuk mining. Dan rumusnya adalah dia bisa balik modal sekitar 10-12 bulanan. Nah, tapi kemarin harga Bitcoin anjlok bre. Dari 900 jutaan turun jadi 700 juta, bahkan lebih rendah. Tapi kenapa kok harga GPU nggak ikutan turun? Apakah rumusnya nggak valid? Kita perlu tahu dulu bahwa pergerakan harga cryptocurrency itu terjadi real time dan terus-terusan nggak berhenti. Artinya di saat kita melakukan kalkulasi bahwa GPU contohnya nih RTX 3070 dia bisa menghasilkan katakanlah 50.000 per hari. Angka itu hanya didapat di saat kita ngeklik kalkulasinya. Begitu kita ulangi ngecek 30 detik kemudian harganya bisa berubah. Mungkin bisa turun Rp250 atau Rp500 tergantung bagaimana pergerakan harga cryptocurrency saat itu. Artinya di saat saya bilang bahwa harga GPU itu dipengaruhi oleh harga kripto, dalam hal ini kita ambil contoh aja Bitcoin, bukan berarti harga GPU-nya akan naik dan turun setiap detik mengikuti pergerakan harga kripto. Dibutuhkan rentang waktu tertentu untuk harga kripto itu bisa mempengaruhi harga GPU. Soalnya kemarin waktu harganya anjlok, ada orang yang komen bilang, "Bang, apa-apaan ini harganya udah turun tapi kenapa GPU-nya nggak turun? Rumusnya nggak valid nih." Karena turunnya harga kemarin itu cuma sebentar. Sempat turun sampai 670 jutaan, tapi nggak lama kemudian naik lagi sampai sekitar 750 juta. Dan seperti saya bilang tadi, rentang waktu turunnya harga kurang panjang. Harga Bitcoin anjlok. Kita bedain dulu anjlok di sini dalam arti turun dan hancur atau turun doang. Kita lihat secara histori di tahun 2018 lalu harga Bitcoin itu sempat naik jadi 300 jutaan. Dan saat itu angka 300 juta adalah angka yang fantastis banget karena setahun sebelumnya harga Bitcoin hanya di kisaran belasan juta. Dan hal ini terulang lagi di awal sampai pertengahan 2021 ini harga Bitcoin naik sampai 900 juta. Dan di kedua momen ini kita langsung dihadapkan pada jumlah miner yang bertambah gila-gilaan dan diikuti dengan harga GPU yang juga naik gila-gilaan. Tapi di tahun 2018, setelah Bitcoin mencapai titik tertingginya di angka 300 juta, nggak lama kemudian harganya anjlok jadi 50 juta. Dan karena hal itu terjadi dalam rentang waktu yang nggak terlalu lama, maka banyak banget para trader kagetan, para miner baru yang barusan aja nyemplung mining langsung shock bahwa ternyata alat yang mereka beli mahal-mahal langsung tidak bisa menghasilkan profit. Dan hal ini bertahan lumayan lama, beberapa bulan ke depannya harganya masih tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan. Akhirnya banyak banget trader baru yang akhirnya menjual aset mereka dengan sangat terpaksa dengan kondisi kerugian besar. Dan dalam dunia mining, hal yang sama juga terjadi. Banyak banget miner yang akhirnya terpaksa menjual GPU mereka dengan harga yang murah karena yang ngejual bukan cuma 1-2 orang. Pasar saat itu dibanjiri dengan GPU bekas gaming yang akhirnya membuat harga GPU jadi murah banget waktu itu. Kalau nggak salah ingat, kita bisa dapat RX 580 8GB waktu itu, termasuk GTX 1060 dengan harga di bawah 2 juta. Bayangin, sekarang harganya udah 5 juta lebih. Dan itulah range waktu yang saya maksud. Bahwa kita bukan hanya butuh harga Bitcoin anjlok, tapi kita butuh harganya turun dan bertahan selama beberapa bulan atau kalau bisa beberapa tahun. Nah, sekarang apa yang terjadi saat ini?
Apakah mungkin hal yang sama di tahun 2018 terulang lagi sekarang? Di tahun 2021 ini harga Bitcoin sempat mencapai 900 juta. Setelah itu dia turun jadi kisaran angka terendahnya di 400 jutaan, tapi ternyata itu hanya bertahan sebentar doang karena habis itu dia naik lagi jadi 750 jutaan dan akhirnya naik lagi lebih tinggi sampai di angka 980 juta. Dan di saat video ini dibuat harga Bitcoin lagi ada di angka 700 juta dan ini dalam kondisi sempat turun dan naik lagi. Apakah mungkin hal yang terjadi di tahun 2018 terulang lagi sekarang? Sepertinya enggak, bre. Karena yang terjadi di tahun ini, harga Bitcoin bukan berangsur-angsur turun, tapi turun naik seperti harga saham yang lagi sehat. Artinya, kepercayaan orang terhadap cryptocurrency saat ini udah semakin kuat. Turunnya harga kripto sekarang tidak akan membuat para trader panik karena justru itu adalah momen yang ditunggu sama mereka karena artinya mereka bisa membeli lagi dengan harga yang lebih murah. Terus kembali ke pertanyaan awal, apa yang harus terjadi dengan Bitcoin dan teman-teman agar harga GPU ini bisa menjadi normal lagi? Kita ambil contoh, ini adalah MSI RTX 3070 Gaming Trio. Dia harga resminya yang model bukan Founders Edition kayak gini, harga resminya sekitar $620. Itu kalau dirupiahkan ya kita anggap sekitar 9 jutaan. Nah, di saat video ini dibuat dengan harga Bitcoin di sekitaran 700 juta, GPU ini tergantung versi standar atau LHR dia bisa menghasilkan sekitar 1,2 sampai 1,6 jutaan per bulan. Berarti kita bisa harapkan harga GPU ini kalau harga 700 juta Bitcoin ini bertahan beberapa lama, maka harga RTX 3070 ini ada di kisaran sekitar 14 sampai 18 jutaan dari harga normalnya yang cuma 9 juta. Jadi sekitar 2 kali lipat. Jadi secara kalkulasi kasar, yang kita butuhkan agar GPU ini kembali ke harga normalnya di kisaran 9 juta bukan Bitcoin hancur dan hilang dari kehidupan kita. Kita hanya butuh Bitcoin untuk turun ke angka 400 jutaan dan bertahan di sana selama mungkin. Di tahun 2018 yang lalu, di saat harga Bitcoin anjlok dari 300 juta ke 50 jutaan, itu akhirnya banyak banget miner yang gulung tikar. Bukan cuma miner rumahan, bahkan perusahaan mining gede, perusahaan cloud mining pun banyak yang menyatakan bangkrut karena nggak dapat profit. Dan yang terjadi, cryptocurrency bukan hancur, yang hancur hanya minernya. Karena di angka sekitar 400 jutaan tadi, kalau jumlah minernya sebanyak sekarang, profit yang jadi lebih kecil itu akan dibagi ke begitu banyak miner. Akhirnya mau nggak mau, miner ini harus menjalani seleksi alam. Yang kuat akan bertahan dan yang modalnya pas-pasan terpaksa harus berhenti. Dan mereka dituntut untuk menjual GPU-nya karena udah nggak bisa menghasilkan uang. Dan ini harus, karena kalau mereka menunggu lebih lama lagi, harga GPU akan semakin turun. Cuma nanti setelah mereka beramai-ramai jual GPU-nya, akhirnya miner yang tersisa, yang masih terus melaksanakan kegiatan miningnya, profitnya akan semakin gede. Dan kalau harga Bitcoin-nya naik lagi, profit mereka akan semakin besar lagi. Dan di saat harganya semakin tinggi, maka akan banyak lagi miner baru yang mulai nyemplung ke dunia mining lagi, dan siklus ini akan berulang kembali. Jadi sekarang kita tinggal berdoa aja sih sebenarnya agar Bitcoin turun menjadi 400 juta. Masalahnya, apakah mungkin? Sebenarnya bukan nggak mungkin, segala sesuatu itu mungkin aja. Tinggal chance-nya seperti apa? Apakah kemungkinannya besar atau kecil? Kalau melihat histori pergerakan cryptocurrency di akhir tahun kayak gini, kalau kamu ingat di peralihan tahun 2020 ke 2021, yang terjadi adalah harga cryptocurrency naik drastis. Dan itu udah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekarang ini di bulan Desember, justru yang harus kita antisipasi adalah harga cryptocurrency yang akan semakin naik dalam beberapa bulan ke depan. Artinya, harga GPU kemungkinan akan ikutan semakin naik. Kita ketemu lagi di video yang lain.